Ada 3 aktivitas ibu yang tidak mungkin dikerjakan oleh ayah. 1, mengandung. Ada ayah yang mengandung? Tidak, makanya tidak usah memaksakan diri. Ada bapak-bapak mau nyewa rahim, Pak. Ya, dulu ada bapak-bapak pengen nyewa rahim supaya ngandung, perangkatnya nggak ada. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan tenang tuh bayi di dalamnya. 2, melahirkan. Silahkan cek. Setelah mengandung, hanya ibu yang bisa menanggung itu, ya luar biasa dengan segala perjuangannya. Kemudian melahirkan. Bapak-bapak tidak ada yang melahirkan. Yang ketiga kata Ali, menyusui. Silahkan cek. Ibu misalnya yang mengandung, ibu melahirkan. Setelah lahir ibunya bilang, "Pah, mamah capek, papa aja yang nyusuin." Nggak bisa. Bismillah. Kita masih dalam bahasan fikih dakwah dengan topik sifat-sifat dai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tuliskan dulu sebentar. Baik, sebentar. Saya ingin informasikan kembali dan menegaskan kembali kalimat dai yang telah kita bahas itu tidak kita khususkan kepada kalangan-kalangan seperti ustadz ataupun kiai ataupun juru dakwah yang memang kegiatannya khusus untuk berdakwah saja. Kita telah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, yang dimaksudkan dengan dai di sini adalah pengertian secara umum. Setiap hamba-hamba Allah, seluruh manusia yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di bumi dan membawa misi untuk memakmurkan kehidupannya sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengertian ini, setiap hamba Allah, apalagi orang-orang beriman, maka dia memiliki misi sebagai seorang dai, menyeru kepada kebaikan, menyiapkan diri sebagai pribadi yang baik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, seorang suami dia dai karena dia mesti mengajak kepada istrinya pada nilai-nilai kebaikan. Seorang ibu itu juga dai karena dia akan mengajak anak-anaknya kepada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak juga dai karena dengan posisi anak itu dia mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Maaf ya, kalau Anda orang beriman, Anda pengusaha, Anda juga dai. Jadi tunjukkan saat berusaha itu, saat berdagang itu, saat berbisnis itu, nilai-nilai keislaman yang baik yang menjadi contoh bagi pengusaha yang lainnya. Jadi siapapun Anda, hidup dimanapun, sepanjang ada iman melekat ke dalam jiwa, maka mohon maaf, disitulah melekat sifat-sifat dai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak harus Anda jadi dai, menjadi seorang ustadz. Apapun profesi kita, kita membawa misi keislaman untuk menyampaikan dan menerangkan serta mencontohkan kepada lingkungan sekitaran kita bahwa kita adalah seorang muslim yang baik. Maaf, apakah jujur itu hanya dibawa oleh seorang ustadz atau setiap muslim mesti jujur? Setiap muslim. Jadi bukan ustadz aja yang harus jujur, Anda pun harus menunjukkan pada orang, tunjukkan sebagai seorang muslim Anda jujur, sebagai muslim Anda sabar, sebagai muslim Anda rendah hati. Ketika Anda mempraktekkan itu semua, maka Anda masuk dalam kategori dai dalam pengertian yang umum itu. Nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang spesifik. Kalau kita ingin mempraktekkan semua itu dalam kehidupan, orang tua, maaf, yang mempraktekkan sifat-sifat misi-misi orang tuanya, dosen, guru, pengajar, pebisnis, pengusaha, yang lainnya, seperti apa kemudian kalau kita ingin turunkan sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita agak cepat sedikit, kita tuliskan pointernya. 1, 2, 3. Tahan. Yang akan kita bahas pertama ada kaitan dengan sifatnya. Yang kedua ada kaitan dengan manfaatnya. Di antara ini kita bahas kemudian caranya. Nanti terakhir kita turunkan dalam bentuk prakteknya.
Misal, nanti kita turunkan sifat yang pertama, kita tuliskan misalnya ikhlas. Kita bahas apa itu ikhlas, apa manfaatnya kalau dalam kehidupan kita bisa menyeru dengan cara yang ikhlas, lalu prakteknya seperti apa. Nanti kita lihat, misal seorang ibu berdakwah di lingkungan rumah tangganya, dia mengajarkan pada anaknya, kemudian memfasilitasi dia untuk belajar. Kita terapkan bagaimana cara dia mempraktekkan sifat-sifat itu dalam kehidupannya dengan mempraktekkan nilai ikhlas. Kalau seorang ibu mendidik anaknya dengan ikhlas, apa cirinya? Bagaimana caranya? Dan apa manfaat yang bisa diraih nanti ketika pola pendidikan itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan? Nanti akan beda, Bu. Dari mulai perasaannya akan lain, hasilnya pun akan berbeda. Dan nanti ada hal-hal yang khusus Allah turunkan untuk menjamin orang-orang yang mempraktekkan sifat kehidupannya dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya tulis dulu. Satu, ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jujur atau objektif. Pelan-pelan ya. Nanti kalau sudah masuk praktek, itu akan lebih terasa dalam kehidupan kita. Baik, satu, kita mulai. Sifat da'i yang pertama. Ingat, sekali lagi kalau saya bicara da'i, tidak saya khususkan untuk ustadz. Setiap kita punya misi dakwah, apapun profesi kita. Baik seorang ayah, seorang ibu, anak, mau pengusaha, mau pelajar, mahasiswa, semua akan merasakan apa yang akan kita bahas ini. Sifat yang pertama, seorang da'i itu, hamba Allah itu diisyaratkan oleh Al-Quran dalam menjalani misi dakwahnya, misi kehidupannya, mesti membawa nilai-nilai keikhlasan dalam dirinya. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Mau nulis, ikhlas. Mau menghapus, ikhlas, ya. Hapus dulu ini. Ikhlas secara singkat adalah mengerjakan segala aktivitas, hanya untuk mengharap ridha Allah semata. Mengerjakan segala aktivitas, ini pengertian paling singkatnya, hanya untuk mengharap ridha Allah semata. Di apapun yang Anda kerjakan, baik pekerjaan yang ringan atau pekerjaan kemudian yang berkembang jadi berat, ketika Anda mengerjakan semua itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah saja, maka itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan ikhlas. Ini masih sederhana. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Paham sampai sini? Baik. Yuk, sekarang kita ambil contoh praktek. Kita bawa ke rumah dulu misalnya. Saya ulang, kita bawa ke rumah terlebih dahulu. Saya ambil tugas pertama, ibu. Ibu ketika dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang oleh rahimnya, kemudian dilahirkan, diberikan ASI sampai dengan dirawat, maka proses mendidik anak itu dari mulai mendidiknya, menyayanginya, memberikan kebutuhannya, itu masuk dalam ranah kategori menampilkan atau mempraktekkan misi dakwah dalam kehidupannya. Di antara puncak misi dakwah seorang ibu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ia bisa merawat dan mendidik anak-anaknya. Kita turunkan misalnya, ibu itu seorang da'iyah. Ya, kalau perempuan tambah hak di ujungnya, da'iyah. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan tuh, ya. Ini da'iyah. Ibu seorang da'iyah. Apa tugas da'inya seorang ibu itu? Tugas yang paling tingginya, dan ini yang akan dihisab, Bu, tingkat paling tinggi. Ibu tidak akan dihisab pada hal-hal yang rendah sifatnya, itu kecil. Pekerjaan terbesar Anda hisabnya akan banyak di dalam rumah, bukan yang di luar rumah. Bukan persoalan arisan, bukan persoalan ketika ke pasar, itu hal-hal yang ringan. Tapi yang paling berat, yang banyak akan dihisab adalah hal-hal yang ada di dalam rumah.
Ketika Anda mempraktekkan fungsi-fungsi sebagai ibu di dalam rumah, itulah misi dakwah yang sesungguhnya. Nah sekarang saya turunkan dengan cepat. Misal, contoh pertama, misi dakwah seorang ibu adalah mendidik anak. Tahan. Saya sandingkan proses mendidik anak ini juga dengan fungsi ayah. Saya satukan. Ini ada ibu juga dengan ayah. Saya dahulukan ibu, mohon maaf karena adab dalam hadisnya demikian. Ketika seorang anak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Kepada siapa saya mesti berbuat baik? Kata Nabi, "Ummak," kepada ibumu. "Thumma man?" Kemudian siapa lagi? "Ummak," kepada ibumu. Kemudian yang ketiga bertanya lagi, "Thumma man?" "Ummak," kepada ibumu. 3 kali disebutkan. Dan yang keempat dia bertanya lagi, "Thumma man?" Kepada siapa lagi Rasulullah? "Abak," baru kepada bapakmu. Di ibu disebutkan 3 kali di sini, baru kemudian kepada ayah. Sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya kemudian oleh teman-temannya, ya beliau termasuk orang yang jenius, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti ada 4 orang sahabat yang dikenal jenius. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As. Ya kemudian ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kenapa ibu disebutkan 3 kali? Sedangkan ayah cuma sekali?" Bukan ingin menunjukkan keutamaan ibu yang dalam di atas ayah, bukan. Karena ada 3 aktivitas ibu yang tidak mungkin dikerjakan oleh ayah. Saya ulang, ada 3 aktivitas ibu yang tidak mungkin dikerjakan oleh ayah. 1, mengandung. Ada ayah yang mengandung? Tidak, makanya tidak usah memaksakan diri. Ada bapak-bapak mau nyewa rahim, Pak. Ya, dulu ada bapak-bapak pengen nyewa rahim supaya ngandung, perangkatnya nggak ada. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan tenang tuh bayi di dalamnya. 2, melahirkan. Silahkan cek. Setelah mengandung, hanya ibu yang bisa menanggung itu. Ya luar biasa dengan segala perjuangannya. Kemudian melahirkan. Bapak-bapak tidak ada yang melahirkan. Yang ketiga kata Ali, menyusui. Silahkan cek. Ibu misalnya yang mengandung, ibu melahirkan. Setelah lahir ibunya bilang, "Pah, mamah capek, papa aja yang nyusuin." Nggak bisa. Masih ibu juga. Bisa Anda bayangkan? Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi memuliakan seorang ibu disebutkan 3 kali karena dia mengalami 3 fase aktivitas yang tidak dikerjakan oleh laki-laki. Saya penting jelaskan ini supaya tidak salah kesimpulan. Ya karena ada seorang anak pulang dari pesantren, ya kemudian ditanya oleh bapaknya, "Kamu sudah belajar hadis ini bukan?" "Belum." "Hadis apa papa?" "Kepada siapa berbuat baik?" "Sudah Pak." "Kepada siapa yang pertama?" "Ibu." "Kedua?" "Ibu." "Ketiga?" "Ibu." "Keempat?" "Ayah." Nah coba Nanda lihat di situ ibu disebutkan berapa kali? 3. Jadi ibu ada berapa? 3. Kalau ayah berapa? 1. Sampaikan itu pada ibumu di dapur supaya tidak salah paham ya.